Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengantar analisis data kategori dengan subbahasan inferensi untuk parameter proporsi. Dan yang pertama kita review terlebih dahulu terkait dengan sebaran binomial. Jadi sebaran binomial ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya sejumlah kejadian sukses dalam suatu rangkaian percobaan yang identik dan independen, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, yakni sukses atau gagal. Dan di sini untuk N ini jumlah percobaan, untuk P ini peluang sukses pada setiap percobaan, untuk G ini variabel acaknya, menyatakan jumlah sukses dalam N percobaan. Dan berikut ini rumusnya. Untuk contohnya ini misalkan sebuah dadu dilemparkan 5 kali, berarti 5 ini N-nya. Dan kita ingin mengetahui probabilitas munculnya angka 2 ya, tepat sebanyak 3 kali. Berarti kita bisa mengatakan peluang ini 1/6 karena hanya satu dari 6 sisi dadu yang bernilai 2. Dan untuk Y-nya ini 3. Dan untuk sintaks R-nya kita bisa ketikkan sebagai berikut. Dan kita bisa mengetahui peluangnya yakni 0,03. Selanjutnya untuk contoh 2. Di sini ada misalkan 75% kasus pencurian, berarti 75% ini peluangnya 0,75. Kasus pencurian di sebuah kota disebabkan oleh kebutuhan akan narkoba. Jika kita ingin mengetahui probabilitas bahwa 2 dari 4 kasus pencurian disebabkan oleh narkoba, bagaimana menghitungnya? Jadi N yang 4 dan Y-nya 2. Sama dengan rumus yang tadi, dan didapatkan untuk probabilitasnya 0,21. Selanjutnya ini ada sebaran multinomial. Jadi distribusi multinomial ini adalah sebuah perluasan dari distribusi binomial untuk kasus di mana setiap percobaan memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil. Dan untuk N ini jumlah percobaan, untuk V1, V2 sampai VK ini peluang untuk masing-masing kategori dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan K, dan VJ ini sama dengan 1. Dan N1, N2 sampai NK ini jumlah kejadian dalam masing-masing kategori. Dan rumusnya sebagai berikut. Untuk contohnya ini misalkan sebuah sampel acak berukuran 20 dia diambil dari populasi mikroprosesor, di mana 70% diantaranya baik, 25% cacat, dan 5% rusak. Jadi untuk 20 ini N-nya 20, ini yang 70, 25 ini sebagai V-nya. Lalu probabilitas menemukan 15 mikroprosesor baik dan 3 cacat dan 2 rusak ini N-nya, N1 nya 15, N2 nya 3, N3 nya. Untuk sintaks R-nya sebagai berikut. Digunakan D multinom dan dihasilkan probabilitas 0,028. Selanjutnya ini ada uji proporsi. Untuk uji proporsi ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai proporsi populasi berdasarkan sampel yang telah diambil. Misalkan jika sebuah survei menunjukkan bahwa 56% responden mendukung kandidat tertentu, uji proporsi dapat digunakan untuk menentukan apakah proporsi ini signifikan secara statistik atau tidak. Jadi handlenya proporsi populasi sama dengan nilai hipotesis, dan untuk satunya ini tidak sama. Untuk contoh soalnya ini sebuah lembaga survei mengambil contoh acak sebanyak 2.000 responden dan diperoleh hasil 1.120 orang diantaranya masih puas terhadap kinerja pemerintah. Apakah mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah? Dan di sini di sintaks R-nya kita bisa tuliskan M-nya 2000, X-nya 1120.
dan P0-nya ini proporsi yang dihipotesiskan ini 0,5 itu. Jadi kalau tidak ada keterangan kita tuliskan saja 0,5. Lalu kita ingin mengetahui nilai Z berapa. Dihasilkan nilai Z-nya 5,36. Kita juga ingin mengetahui nilai kriteria berapa. Karena nilai kriteria sangat kecil sekali, ini di bawah 0,5, maka dapat disimpulkan kita menetapkan 0 dan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah. Selanjutnya uji Wolf. Ini digunakan ketika menguji parameter dalam model regresi. Ini secara khusus digunakan untuk menguji apakah koefisien dari variabel independen secara signifikan berbeda dari 0. Ini untuk hipotesisnya. Untuk contoh soalnya, ini di dunia telekomunikasi dikenal istilah analisis yang bertujuan untuk melihat kemungkinan pelanggan berpindah ke operator lain. Misalnya pada bulan tertentu ini diketahui ada sebanyak 2.347 pelanggan yang keluar dari total contoh acak ini 60.000 pelanggan. Apakah dapat kita katakan bahwa turn rate-nya perbandingan antar pelanggannya dengan total pelanggannya adalah sebesar 44%? Apakah kita bisa mengatakan 4% seperti itu? Untuk sintaks R-nya seperti ini. Jadi kalau kita lihat N-nya 6.000, X-nya 2347. Untuk P0-nya karena tadi diketahui ini 4%, jadi kita tuliskan 4% dan kita mengetahui nilai WAP-nya berapa. Dapatkan 1,24 dan detailnya 0,26. Karena detailnya lebih besar dari 0,5 maka gagal telak 0. Dan dapat disimpulkan bahwa turn rate-nya sama dengan 4%. Dan latihan soalnya seperti biasa ini satu tipe dengan yang di atas. Jadi di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama ini terkait dengan retensi pelanggan di aplikasi streaming. Jadi sebuah perusahaan aplikasi streaming video ingin mengukur retensi pengguna, yaitu persentase pengguna yang terus menggunakan aplikasi setelah 1 bulan berlangganan. Dari 10.000 pengguna baru yang terdaftar, diketahui bahwa 8.700 pengguna tetap menggunakan aplikasi setelah 1 bulan. Apakah dapat dikatakan bahwa retensi pengguna setelah 1 bulan adalah sebesar 87%? Untuk soal yang kedua, ini tingkat keberhasilan pengobatan. Jadi dalam sebuah uji klinis untuk mengukur efektivitas pengobatan baru terhadap suatu penyakit, diketahui bahwa dari 150 pasien yang mengikuti uji klinis, 120 pasien berhasil sembuh setelah menjalani pengobatan. Apakah bisa dikatakan bahwa tingkat keberhasilan pengobatan ini adalah 80%? Untuk soal yang ketiga, konversi pengguna di situs e-commerce. Ini sebuah situs e-commerce melacak konversi pengguna, yaitu persentase pengguna yang melakukan pembelian setelah mengunjungi situs tersebut dalam 1 bulan. Dari 50.000 pengunjung, 2.500 pengunjung melakukan pembelian. Apakah dapat dikatakan bahwa tingkat konversi pengguna situs tersebut adalah 5%? Selanjutnya, tingkat pengangguran di kota X. Pemerintah kota X melakukan survei terhadap tenaga kerja untuk mengukur tingkat pengangguran. Dari 30.000 penduduk yang berusia produktif, ditemukan bahwa 1.800 orang tidak memiliki pekerjaan. Apakah dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran di kota X adalah sebesar 6%? Dan ini soal yang terakhir, tingkat partisipasi dalam pemilu. Dalam pemilihan umum di sebuah negara, dari 1.200.000 pemilih yang terdaftar, ini 840.000 orang hadir untuk memberikan suaranya. Apakah bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi dalam pemilu tersebut adalah sebesar 70%? Dan 5 soal ini akan kita bahas di kelas nanti. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.